Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya. Skripsi saya itu berjudul Pengaruh Pengungkapan CSR, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. Dimulai dari latar belakang, yaitu adanya tren kinerja keuangan yang menurun, khususnya di BUMN yang terdaftar di LQ45. Nah, BUMN yang terdaftar di LQ45 ini menunjukkan tren penurunan ROA yang terjadi secara merata hampir pada semua emiten yang dianalisis. Hal ini dapat terjadi karena akibat dari krisis ekonomi global dan juga pandemi COVID-19. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat fluktuasi kinerja keuangan BUMN selama 2019 sampai dengan 2020. Nah, keuntungan tinggi pada tahun 2019 itu berbalik menjadi krisis pada tahun 2020 dikarenakan adanya perubahan perilaku konsumen dan juga penurunan pendapatan khususnya di sektor energi, pariwisata, dan juga infrastruktur. Nah, dengan BUMN yang beroperasi di dalam sektor-sektor vital seperti energi, infrastruktur, keuangan, dan juga telekomunikasi, serta memiliki kepemilikan modal yang besar, tentunya kinerja keuangan BUMN yang menurun ini itu dapat memberikan implikasi yang luas bagi para investor. Lalu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kinerja keuangan itu tidak hanya dilihat atau diukur dari sudut pandang keuntungan dan laba perusahaan semata, tapi dilihat juga dari bagaimana perusahaan tersebut itu bisa memenuhi kebutuhan dan harapan bagi berbagai pemangku kepentingannya, sehingga bisnis yang berkelanjutan merupakan hal yang krusial dalam hal ini. Dan praktik CSR sendiri itu juga merupakan salah satu upaya bagi perusahaan untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan. Nah, terdapat kesenjangan penelitian di mana hasil penelitian sebelumnya itu menunjukkan ketidaksesuaian dalam pengaruh variabel independen terhadap kinerja keuangan dan juga masih sedikitnya peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai penelitian secara eksplisit menguji peran kepemilikan institusional sebagai pemoderasi dalam hubungan siasat dan juga kinerja keuangan. Hal tersebut itu diperkuat dalam penelitian Muhammad Faruk Danur tahun 2023 yang menyatakan bahwa peran kepemilikan institusional itu masih sedikit sebagai variabel moderasi. Lalu peneliti juga melihat adanya inkonsistensi hasil yang menguji pengaruh antara CSR, ukuran perusahaan, dan Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan, serta saran dari penelitian Amalia tahun 2021 untuk memasukkan kepemilikan institusional dalam menguji pengaruh antara CSR dan juga kinerja keuangan. Lalu, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritisnya itu adalah diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan menjadi sumber referensi serta acuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kinerja keuangan bagi penelitian selanjutnya. Lalu manfaat praktis ada diharapkan dapat membantu perusahaan dalam memahami dampak CSR terhadap kinerja keuangan mereka, sehingga mereka dapat merancang dan mengimplementasikan program CSR yang lebih efektif dan juga tepat sasaran. Lalu, investor institusional dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengidentifikasi perusahaan yang memiliki kebijakan CSR yang kuat, ukuran dewan komisaris yang efektif, dan juga skala perusahaan yang optimal, yang pada akhirnya berpotensi dapat memberikan kinerja keuangan yang lebih baik. Teori yang diangkat dalam penelitian ini yang pertama adalah stakeholder theory atau teori pemangku kepentingan. Nah, di stakeholder theory ini itu menyediakan kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan kepentingan semua pihak yang terpengaruh oleh operasional mereka. Tidak hanya pada para pemegang saham saja. Lalu dalam agensi teori itu mempertimbangkan konsep tanggung jawab sosial atau social responsibility dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Dalam konteks agensi teori, kegiatan sosial ini dapat dipandang sebagai upaya agen untuk memperkuat kepercayaan dan reputasi mereka sebagai fidusia atau trustis dalam hubungan agensi.
Nah, dalam agensi teori ini itu juga membahas potensi munculnya konflik kepentingan antara prinsipal dan juga agen. Untuk unit analisis, peneliti memanfaatkan data yang terdapat di dalam laporan tahunan dan juga laporan keberlanjutan yang dapat diakses di situs web Bursa Efek Indonesia atau situs perusahaan terkait. Nah, sampelnya itu peneliti menggunakan teknik non-probability sampling melalui purposive sampling dengan kriteria yang pertama itu ada badan usaha milik negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai 2022, BUMN yang terdaftar di BI yang juga menerbitkan laporan keberlanjutan atau sustainability report mereka. Lalu populasinya itu adalah BUMN terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019 sampai dengan 2022. Pendekatan penelitiannya itu menggunakan studi kausal komparatif dalam penelitian ini. Pendekatan ini bersifat kuantitatif yang dalam pelaksanaannya itu melibatkan aspek-aspek pengukuran, perhitungan, serta data numerik. Pengumpulan datanya dilakukan melalui dokumentasi, pengolahan data, artikel, jurnal, serta berbagai media tulis lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Lalu kinerja keuangan diukur dengan menganalisis laporan keuangan dan rasio keuangan, yaitu ada rasio profitabilitas. Profitabilitas ini merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan. Nah, peneliti menggunakan ROA sebagai proksi dari variabel kinerja keuangan ini dan diukur melalui laba setelah pajak dibagi dengan total aset. Lalu pengungkapan CSR, peneliti menggunakan teknik analisis konten setiap item GRI yang digunakan pada laporan keberlanjutan oleh perusahaan. GRI sendiri yang diadopsi oleh SR perusahaan itu ada GRI standar dan juga GRI Universal 2021, di mana masing-masing GRI ini mempunyai total item yang harus diungkapkan itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, GRI sendiri itu terdiri dari 4 jenis pengungkapan, yaitu pengungkapan umum, ekonomi, lingkungan, dan juga sosial. Lalu untuk ukuran perusahaan diukur dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam laporan tahunan atau laporan keuangan mereka. Lalu angka-angka ini nantinya akan ditransformasikan ke dalam logaritma natural. Untuk Dewan Komisaris sendiri itu diukur dengan jumlah Dewan Komisaris di perusahaan tersebut. Dan kepemilikan institusional diukur dengan jumlah saham yang dimiliki institusional dalam jumlah saham yang beredar. Lalu teknik analisisnya yang pertama peneliti menggunakan statistik deskriptif, lalu peneliti melakukan uji estimasi model regresi, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan juga uji autokolerasi. Lalu peneliti menerapkan analisis regresi melengkapi ganda dan juga MRA atau Moderated Regression Analysis. Dalam estimasi model regresi, peneliti melakukan uji Chow dan juga uji Hausman. Data uji Chow yang didapatkan bahwa probabilitas cross section F itu sebesar 0,001 dan kriteria ini itu lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa yaitu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa metode FEM lebih baik daripada metode CHEM. Karena yang terpilih adalah metode fixed effect model, maka pengujian estimasi model itu dilanjutkan ke uji Hausman. Dan di uji Hausman sendiri itu juga terlihat bahwa nilai dari cross section F itu sebesar 0,000. Dan hal ini juga lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa sebesar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa metode FEM itu lebih baik daripada metode REM. Nah, karena yang terpilih lagi-lagi adalah metode FEM, maka tidak perlu dilanjutkan ke uji Lagrange multiplier. Untuk uji asumsi klasik sendiri, yang pertama itu ada uji multikolinearitas. Nah, keberadaan uji multikolinearitas itu dapat dideteksi dengan melihat nilai korelasi antar variabel independen. Dasar pengambilan keputusan itu adalah nilai korelasi kurang dari 0,9 itu terdapat masalah multikolinearitas dan nilai korelasi lebih dari 0,9 itu terdapat masalah multikolinearitas. Nah, berdasarkan gambar nilai korelasi antar variabel independen dan juga moderasi itu kurang dari 0,9 semua.
sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinearitas. Untuk uji heterokedastisitas itu bisa deteksi dengan uji ART, di mana kita meregresikan nilai residu dari terhadap regresi nilai residu variabel dependen terhadap variabel independen. Nah, berdasarkan seluruh nilai probabilitas variabel itu lebih besar daripada taraf signifikan 0,5, di mana hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas dalam model regresi. Untuk uji selanjutnya itu ada uji autokorelasi dengan tujuan untuk menguji keberadaan korelasi antara kesalahan pengganggu dalam model regresi linear pada waktu T dengan kesalahan pengganggu pada waktu sebelumnya. Nah, di sini kita membandingkan antara Durbin Wasserman test, kita menggunakan Durbin Wasserman test dan membandingkan nilai Durbin Wasserman statistik dengan nilai DU. Apabila nilai lebih besar, maka kesimpulan itu tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi. Untuk analisis regresi linear berganda, berdasarkan penggunaan estimasi pemilihan model yang sebelumnya dilakukan, itu terpilih adalah fixed effect model sebagai model terbaik. Maka selanjutnya kita menggunakan fixed effect model dalam melakukan analisis regresi linear berganda. Nah, berdasarkan fixed effect model yang telah dilakukan, itu nilai adjusted R-square itu sebesar 0,48 atau 48,14%, sedangkan sisanya 51,86% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nah, berdasarkan hasil uji nilai signifikan untuk pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen itu dilihat dari nilai probabilitas F statistik yaitu sebesar 0,00004, di mana hal ini kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen X secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Lalu untuk MRA itu menghasilkan persamaan sebagai berikut. Untuk pembahasannya, yang pertama itu hipotesis pertama adalah penguapan CSR itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil uji parsial itu menunjukkan bahwa variabel penguapan CSR itu berada pada arah positif dan memperoleh nilai tes statistik itu sebesar 2,571805 dan probabilitas sebesar 0,0127. Hal ini kurang dari tingkat signifikansi alfa yaitu 0,05. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa variabel independen itu memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih transparan dan juga aktif dalam melaporkan kegiatan CSR mereka itu cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Lalu hipotesis kedua yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil uji parsial itu menunjukkan variabel ukuran perusahaan itu berada pada arah negatif dengan memperoleh nilai tes statistik sebesar minus 7,363615 dan probabilitas sebesar 0,000 dan ini kurang dari alfa itu 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian H2 itu tidak diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa pada suatu tingkat tertentu, perluasan ukuran perusahaan yang didasari atas penanaman aset justru dapat menyebabkan terjadinya penurunan ROA apabila tidak diiringi dengan kemampuan pengelolaan aset yang baik, sehingga perusahaan besar itu tidak selalu menjamin kinerja yang dihasilkannya juga baik. Lalu, hipotesis ketiga yaitu Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel Dewan Komisaris itu berada pada arah negatif dengan memperoleh nilai tes statistik sebesar minus 0,622566 dan probabilitas sebesar 0,5361. Nilai probabilitas ini lebih besar dari alfa yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen Dewan Komisaris itu tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen kinerja keuangan. Dengan demikian, hal ini mengindikasikan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar itu tidak selalu berarti pengawasan yang dilakukan juga lebih efektif. Keberagaman keahlian dan pengalaman serta kualitas individu anggota dewan mungkin lebih penting daripada jumlah mereka. Temuan ini tidak sejalan dengan agensi teori yang memprediksi bahwa ukuran dewan komisaris itu lebih besar dapat membantu mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan juga pemegang saham. Lalu hipotesis keempat, bahwa kepemimpinan institusional itu dapat memoderasi pengaruh antara pengungkapan CSR dan juga kinerja keuangan. Hasil uji parsial menunjukkan hasil hitung moderasi antara variabel pengungkapan CSR dan juga kepemilikan institusional berada pada arah positif dengan memperoleh nilai tes statistik
sebesar 0,71560 dan probabilitas sebesar 0,717, di mana ini lebih dari 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan nasional itu tidak dapat memoderasi pengaruh CSR terhadap kinerja keuangan dan H4 ini tidak diterima. Hal ini mengindikasikan dapat terjadi karena investor institusional itu memandang CSR sebagai biaya tambahan atau investasi yang tidak segera mendatangkan keuntungan finansial yang signifikan. Mereka lebih menekankan pada pengembangan investasi jangka pendek atau juga efisiensi biaya. Lalu kepemilikan institusional memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Hasil uji parsial menunjukkan hasil hitung moderasi antara variabel ukuran perusahaan dengan kinerja institusional berada pada arah positif dengan memperoleh nilai tes statistik sebesar 1,509317 dan probabilitas sebesar 0,1372. Ini lebih besar daripada alfa, maka dapat disimpulkan bahwa H5 tidak diterima, di mana variabel kepemilikan institusional itu tidak dapat memoderasi variabel ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Suhadi Rahman tahun 2024 pada 147 BUMN menunjukkan bahwa BUMN Indonesia ini cenderung besar dan memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Namun, ukuran yang besar itu seringkali membawa inefisiensi operasional dan juga birokrasi yang menghambat pengambilan keputusan yang efektif. Nah, meskipun investor institusional yang kuat itu hadir, kinerja keuangan BUMN tidak selalu optimal jika masalah agensi dan inefisiensi tidak ditangani dengan baik. Lalu kepemilikan institusional memoderasi pengaruh CSR, memoderasi pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan, di mana hal ini memperoleh tes statistik sebesar minus 2,032053 dan probabilitas sebesar 0,042, dan ini kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H6 diterima di mana variabel kepemilikan institusional itu mampu memoderasi variabel Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan. Nah, dalam kepemilikan institusional yang tinggi, Dewan Komisaris itu mungkin membuat keputusan yang tidak selaras dengan kepentingan kinerja keuangan perusahaan. Rata-rata kepemilikan institusional itu mencapai 35,9856%. Pemegang saham yang besar ini bisa mendominasi keputusan perusahaan dan mungkin saja mengabaikan kepentingan minoritas. Dalam perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar atau terkonsentrasi, independensi Dewan Komisaris dapat terganggu oleh dominasi pemegang saham besar yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan secara negatif bagi pemegang saham minoritas. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan yaitu bahwa penerapan CSR itu berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN, ukuran perusahaan itu berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BUMN, Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN, lalu kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi pengaruh penguapan CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN, dan kepemilikan institusional itu tidak dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan BUMN, dan kepemilikan institusional itu mampu memoderasi pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan keuangan di BUMN yang terdaftar di Bursa Indonesia pada periode 2019 sampai dengan 2022. Penelitian selanjutnya itu disarankan untuk mencari variabel independen lain yang berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan, serta variabel lain sebagai moderasi seperti peran komisaris independen dan lain-lain, serta menambahkan jumlah sampel dan periode agar hasil penelitian lebih dapat digeneralisasi. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.